semua perputaran perekonomian yang ada di kota itu tersuplai dari desa. Oleh karena itu kami sadar harus merubah hal-hal yang kurang baik menjadi lebih baik ke depan. Salah satu contohnya kita harus memperbaiki sistem dan pendampingan di tingkat bawah. Salah satu contohnya yaitu dengan pendampingan di kelompok-kelompok tani. Seperti kemarin kita sudah melakukan evaluasi untuk semua kelompok tani, juga melakukan revitalisasi di kelompok tani sehingga kelompok tani bisa lebih maksimal dalam pendampingan kepada anggotanya. Itu pertama. Karena jamak ditemukan, kelompok taninya tidak jalan. Sehingga para petani di bawah juga kurang mendapatkan pendampingan yang tepat dari pendamping-pendamping yang bertugas di desa tersebut. Oleh karena itu kami ambil sikap kita revitalisasi kelompok tani yang ada di tingkat bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memperbaiki infrastruktur yang ada di lahan-lahan pertanian tersebut, seperti sistem irigasinya maupun jalan usaha taninya. Karena mayoritas masyarakat di desa kami khususnya itu adalah petani dan buruh tani. Kalau hasil pertaniannya tidak maksimal, secara otomatis mempengaruhi stabilitas perekonomian yang ada di kota. Karena memang tersuplai dari desa. Kalau di desa ini bisa hasil pertanian maksimal, insya Allah roda perputaran perekonomian yang ada di kota juga harga bisa stabil, insya Allah bisa mengangkat status ekonomi yang ada di suatu wilayah tersebut. Itu langkah-langkah kami. Contoh juga yang ada di desa kami, tidak hanya ketahanan pangan di bidang pertanian, tetapi juga di perikanan. Kita merupakan salah satu desa atau kecamatan yang ada dinas perikanan. Oleh karena itu, banyak-banyak masyarakat kami itu yang bergerak di bidang perikanan. Kita itu juga mendampingi. Beliau-beliau juga memberikan bantuan seperti kolam-kolam terpal untuk mendukung sistem pekerjaan mereka agar menghasilkan income yang lebih besar. Secara otomatis masyarakat bisa terpenuhi nantinya di bidang protein hewani. Karena kalau sudah di suatu wilayah itu menghasilkan banyak produk, banyak ikan, itu bisa dimaksimalkan oleh masyarakat sekitar yang terbantu. Karena belinya sudah tidak jauh dan juga dengan harga yang terjangkau. Itu juga kita sinkronkan dengan rumah desa sehat yang ada di desa kami. Kami melakukan pelatihan kepada para ibu-ibu PKK untuk memaksimalkan hasil dari pertanian tersebut, juga ikan tersebut di bidang UMKM. Bisa menjadi abon ikan, masakan dari pertanian yang lebih bisa mengangkat sistem ekonomi yang ada di wilayah kita. Seperti itu, Mas. Selama pelaksanaan ini Pak Kades, ini ada hambatan nggak? Hambatannya pasti ada, karena masyarakat tidak barang tentu langsung setuju, sepakat, dan percaya. Mereka butuh bukti. Oleh karena itu kita melakukan uji coba kepada kelompok-kelompok tertentu untuk menjadi contoh bagi yang lain. Setelah yang lain bisa sukses, barulah kelompok-kelompok yang lain bisa meniru dan mengikuti apa yang menjadi arahan dari desa. Terus harapan ke depan gimana Pak? Harapan saya masyarakat sekarang sudah zamannya era digital. Jadi harus bisa lebih berinovasi dalam pertanian maupun perikanan. Sistem pertanian saja suatu contoh. Yang booming di daerah kami sekarang itu banyak petani menanam kedelai. Ternyata kedelai itu dengan kos biaya yang standar bisa menghasilkan income yang lebih besar dari padi atau jagung. Dan usia tanamnya juga relatif lebih mudah atau lebih pendek, hanya 2,5 bulan. Pendek Pak Kades? Iya, kita melakukan uji coba kemarin desa melakukan tanam kedelai dengan hasil yang memuaskan, sehingga menjadi tolak ukur bagi petani kita untuk juga ikut menanam, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa, seperti itu.